semuanya, selamat datang di podcast mata kuliah Filsafat dan Metodologi dalam Hubungan Internasional. Gue Sini Nidia Pulino, dan hari ini gue bakal nemenin kalian dalam diskusi yang menurut gue seru banget. Karena kita bakal ngebahas gimana pemikiran Konfusianisme dipahami dalam hubungan internasional. Dan yang bikin topik ini makin menarik adalah karena kita bakal lihat dua perspektif yang sering banget dibandingin, yaitu Anglo-liberal dan Chinese School. Tapi pastinya gue nggak sendirian. Ada dua temen gue yang udah duduk manis di sini dan siap buat sharing pandangan mereka. Yang pertama ada Patrick yang bakal ngebahas dari sudut pandang Anglo-liberal. Halo Patrick, apa kabar? Ya, teman-teman semuanya, hai. Suara gue jelas kan ya? Aman ya? Jelas, aman-aman. Iya, kalau misalkan topik yang menarik menurut gue agak debatable ya. Bakal pusing sih, tapi yaudahlah, kita coba aja. Halo semuanya, perkenalkan nama gue Patrick dari KIED 2 semuanya. Halo. Oke, dan satu lagi adalah Minarni yang bakal ngasih perspektif dari Chinese School. Apa kabar nih Min? Halo Cindy, halo Patrick. Jadi namaku Bina Angelika Shanifar. Dengan NIM 207 di sini aku bakal membahas dari perspektif yang Chinese School gimana pemikiran Cina itu berpengaruh dalam teori hubungan internasional. Oke, makasih banyak ya udah gabung sama kita hari ini. Oke, kalau gitu kita bisa langsung mulai aja kali ya. Untuk pertanyaan yang pertama buat kalian yaitu dalam hubungan antar negara, Anglo-liberal biasanya menekankan pentingnya aturan internasional. Sementara Chinese School lebih menyoroti harmoni dan relasi. Nah, menurut kalian sendiri perbedaan cara pandang ini tuh sebenarnya menggambarkan apa sih dalam cara negara berinteraksi? Mungkin silakan siapa dulu yang mau jawab nih? Mungkin coba gue dulu kali ya. Oke, makasih untuk pertanyaan topiknya dari Cindy, thank you. Mungkin kalau misalkan dari gue secara pribadi ya, kayak ngeliat perbedaan dua perspektif ini tuh kayak misalkan kita ngeliat dua cara negara bergaul tuh kayak gimana, bergaul gitu maksudnya. Kalau misalkan dari sisi gue, dari Anglo-liberal itu pikirannya tuh lebih ke rules based order namanya, atau pokoknya ya peraturan adalah hakikinya atau utamanya. Jadi pokoknya yang namanya hubungan antar negara itu tuh benar-benar harus diikat sama like a fair set of rules yang universal gitu loh. Jadi biar sistem internasional tuh bisa diprediksi gitu secara singkat. Kayak misalkan dunia kita ini atau sistem global yang sekarang itu kan negara powernya itu kan banyak yang berbeda-beda ya. Jadi maksud gue kalau misalkan gak ada set of rules yang sama atau universal, ya maksud gue negara-negara yang dominan tentunya bisa let's say melakukan hal semena-mena gitu. Kalau misalkan if you know what I mean. Kayak misalkan kita ngeliat aja gimana ya, main bola deh misalkan. Kayak lu kalau misalkan kita lagi olahraga atau main bola, pasti kan ada yang namanya wasit, ada referee-nya, dan ada peraturannya in sports in general, dan specifically kalau misalkan kita ambil kasusnya let's say football gitu ya, bola gitu ya. Kalau misalkan lo main bola pasti ada peraturannya dan set rules-nya, ada wasitnya gitu loh. Kalau misalkan dilihat ya ada peraturannya, ada wasit sebagai the tool of the the set of rules ini yang memastikan bahwa semua pemain itu melakukan hal secara adil gitu kan, on the same level playing field. Jadi maksud gue tuh tanpa adanya rules yang jelas di sistem global, kayak misalkan in this case, I don't know, let's take UN Charter misalnya gitu, kayak PBB, international regimes, international institutions, atau bahkan let's say even multilateral agreements. Tanpa reference ini ya, medium ini, menurut gue negara-negara, terutama negara-negara yang dominan gitu ya, mereka tuh bisa main seenak jidatnya sendiri gitu. Dan ya pokoknya menurut gue tanpa di set of rules ya chaos gampang banget terjadi lah gitu ya. Kayak misalkan basically Anglo-liberal itu tuh melihat bahwa hubungan antar negara itu tuh akan lebih jauh lebih aman kalau misalkan semuanya itu dioperate dalam sistem yang tertata gitu loh, yang very organized global governance-nya.
mereka tuh suka banget in theory, mereka tuh suka banget sama yang konsep apa ya, let's say kepastian atau predictability lah, let's say. Jadi negara tuh harus tahu apa konsekuensi dari action mereka, of course, siapa yang boleh ngelakuin apa, dan mekanisme yang mereka lakukan itu berlaku atau enggak gitu loh. Mudah-mudahan teman-teman ngerti ya nih. Maksudnya tuh biarpun negara punya kepentingan mereka masing-masing, tapi setidaknya ada framework yang nge-keep them in level gitu loh. Tetap ada sistem yang tertata untuk memastikan bahwa ya negara yang that has a lot of power itu nggak bisa melakukan seenak-enak mereka gitu loh. So that's why they put in these universal set of rules. Nah, ya maksud gue kayak kita lihat aja deh kondisi sekarang. Banyak kayak ketimpangan kekuatan gitu ya, maksudnya kesenjangan kekuatan lah, let's say. Ada negara superpower yang maksud gue kekuatan mereka itu besar banget. Ada negara berkembang, ada negara kecil juga kan yang bahkan kapasitas militer itu tuh sangat terbatas. Jadi maksud gue wajar aja ada pemikiran, let's say kayak Anglo-liberal ini yang pengen bikin struktur global itu tuh lebih even gitu loh. Not necessarily the same level, but even lah. Lewat like the set of rules yang tadi gue bilang itu, yang rules based order itu. Jadi tanpa aktor yang kuat, yang maksud gue kayak kalau tanpa the set of rules ini, tanpa the set of rules ini, menurut gue tuh aktor-aktor yang terlalu dominan, I don't know, China, US, Russia, you name it, yang bisa ngatur seenaknya, itu tuh bikin negara-negara yang lebih lemah itu cuma bisa nerima nasib doang gitu. Maksudnya kayak ya mudah-mudahan teman-teman ngerti ya maksudnya kayak gimana. Let's say gini deh, kita ngambil dari trade war-nya US juga. Maksud gue kayak kalau misalkan semua pihak menurut WTO, at least ada mekanisme, in theory at least ada mekanisme yang jelas buat menyelesaikan sengketa pedagang mereka. Ada proses bandingnya ya kan, ada lembaga yang let's say bisa jadi referee ini, tadi gue bilang misalkan kayak kita main bola. Tapi kalau misalkan let's say AS choose to bypass the system, nge-bypass WTO dan menginteraksi sendiri, ya chaos is imminent gitu loh. In simple terms, supply chain-nya jadi terganggu, harga barang naik, terus banyak negara jadi cuma ikut kena imbasnya doang. Nah maksud gue kayak dari situ mungkin kelihatan banget gimana sih pentingnya yang namanya this rules based order ini. Mungkin agak berbeda sih dari pandangannya Confucianisme itu. Kalau misalkan lu gimana, Men? Jadi sini tadi Patrick ngejelasin kalau misalnya pemikiran Anglo-liberal itu melihat negara-negara itu pada berkompetisi, pada bersaing segala macam, makanya dibentuk set of rules. Nah tapi kalau misalnya Chinese scholars itu melihatnya beda, karena mereka basisnya itu adalah Confucianisme, jadi filsafat Cina kuno, yang dimana tuh mereka menekankan pada harmonious relationship, nilai-nilai seperti Ren, kemanusiaan, kebajikan, terus juga ada pokoknya antara individu dan komunitas. Jadi ketika prinsip-prinsip ini diaplikasikan pada tingkat antar negara, mereka melahirkan wacana tentang tata dunia yang menekankan tanggung jawab moral, legitimasi berdasarkan teladan, dan upaya menyeimbangkan kepentingan melalui praktik tata kelola yang etis. Nah, jadi para Chinese scholar ini tuh berupaya menunjukkan bahwa mereka tuh ingin pendekatan yang berbasis harmoni, terus juga kepemimpinan moral dan relasi komplementer yang dapat melengkapi teori Barat. Nah, misalnya dengan menawarkan cara lain memahami stabilitas regional, diplomasi norma, ataupun praktik yang membangun international cooperation gitulah. Nah, terus kalau misalnya tadi si Patrick ngelihat harus ada kayak great power yang bisa ngontrol semua negara, di sini Qin, salah satu Chinese scholar itu, dia melihat ada namanya teori relasional dalam politik dunia yang berpusat pada konsep relasionalitas, di mana para aktor itu base their action itu berdasarkan hubungan relasi gitu. Jadi di sini Qin itu menggunakan dialektika Jonyong untuk mengeksplorasi kayak negara-negara yang bersinggungan, yang opposing entities itu. Jadi tuh dia, menurutnya dia ini pihak-pihak yang berlawanan itu sebenarnya saling bergantung
dan melengkapi gitu, karena mengadopsi karakteristik satu sama lain dan berkembang melalui interaksi. Terus juga Kin menemukan istilah ego dan alter yang dimana negara-negara itu saling bergantung satu sama lain melalui interaksi. Nah, lalu juga di sini Kin sendiri tuh mengaitkan hal ini pada masyarakat internasional yang merupakan hasil dari proses hubungan yang saling melengkapi, bukan dari status quo yang saling berkompetisi. Mungkin itu dari pemikiran Chinese scholars ya. Oke, thank you. Ini kita lanjut ke pertanyaan yang kedua ya. Kalau kita ngomongin kerjasama internasional, biasanya Anglo-liberal identik sama institusi global yang sifatnya formal. Sedangkan Chinese School cenderung lebih ngeliat pentingnya hubungan jangka panjang dan trust. Nah, menurut kalian kerjasama yang ideal itu bentuknya kayak apa sih? Mungkin boleh Patrick dulu, besok Minarni yang jawab ya. Iya, oke. Oke, thank you Sin atas pertanyaannya. Iya, maksud gue kalau misalkan kita ngeliat soal kerjasama internasional, ya gue ngeliat kalau misalkan si Anglo-liberal itu tuh cocok di isu yang butuh koordinasi yang ketat. Misalnya kayak let's say iklim, masalah iklim, atau kesehatan global, kayak institutions like WHO, WTO, Paris Agreement, itu all of them have the same standard. Jadi mau negara kecil atau besar, ya sama-sama punya arahan yang jelas gitu loh. Kalau misalnya kita ngomongin kayak kerjasama, gue tuh otomatis kepikiran tentang ke institusi global kayak tadi ya, WHO, WTO, IMF, Paris Agreement. Soalnya kalau misalkan kalau masalah global, tapi let's say setiap solusi dari negara itu kan pasti berbeda-beda ya caranya. Itu bikin jadi more chaotic gitu loh, in my views. Dan in theory dari viewsnya si Anglo-liberals ini. Jadi they believe that kalau misalkan institusi global itu seakan-akan tuh kayak istilahnya guidebook lah, kayak sebuah penentu arah atau guidebook universal yang bikin negara tuh nggak jalan masing-masing dan sesuai ego mereka gitu kali ya, bisa dibilang. Kayak gini deh, kayak let's say kayak kemarin contohnya pandemi gitu ya, pandemi COVID yang beberapa tahun yang lalu ya. Bayangin kalau misalnya let's say semua negara itu kan pasti punya aturannya sendiri, suka-suka, tanpa adanya koordinasi dari WHO. Let's say yang satu ada yang nutup border, yang satu yang lain ada yang buka, ada yang lockdown secara total, ada yang partial, ada yang bebas jalan, and so on and so forth. Ya maksud gue penanganan penyebaran virusnya pasti akan lebih susah gitu loh. Kayak maksud gue kayak di set of rules ya, obviously tidak akan secara langsung nyetop penyebaran virusnya, kayak langsung nggak ada gitu, biasanya kan nggak mungkin dong gitu kan ya. Maksud gue kayak at least tidaknya bisa dikontrol gitu loh, proliferation penyebarannya lah, let's say jalan virus ini. Kayak maksud gue at least kalau misalkan in theory ya, harusnya kalau misalkan ada framework gitu kan, ada panduan yang disepakati bareng, kan ada langkah-langkah berarti yang harus dilakukan seperti apa. Kan itu yang terjadi beberapa tahun lalu kan, WHO ngasih tahu gimana sih caranya untuk mengurangi angka penularan gitu, not necessarily stop, tapi bisa mengurangi doang. Bagaimana kita meresponnya dan koordinasinya itu harus kayak gimana, jadi biar nggak chaos gitu loh, ya kan. Atau kayak iklim, let's say climate issues. Kalau negara nyusun target emisi sendiri tanpa adanya let's say Paris Agreement, ya bakal kayak cuman lomba siapa yang minimal usaha doang, kayak who's doing the best, the bare minimum. Kayak terus gue, negara kecil bakal bilang ya yang gede dulu dong yang ngelakuin gitu loh, kayak kita mantantar aja, we have our own problems gitu di sini. Terus negara yang gede bisa bilang ya udah sana yang developing countries aja dulu yang harus ikut, lo kan yang paling kotor, lo kan yang paling emissionsnya higher, whatever gitu-gitulah. Dan akhirnya nggak ada yang bergerak secara signifikan gitu loh.
maksud gue kayak bagaimana Indonesia juga punya NDCs-nya mereka yang berdasarkan dari SDGs, dari Paris Agreement, dari UNFCCC, itu kan ada rules based order yang harus kita ikutin gitu loh. Walaupun ya pada akhirnya SDM punya caranya mereka sendiri yang sangat ajaib lah gitu di Indonesia ya kan, bam gitu, tiba-tiba kayu banyak banget, zang gitu, tiba-tiba banjir ya kan, itu masalah politik domestik lah. Tapi maksud gue ya kalau secara internasional, kalau kita ngomongin tadi perbedaan antara Chinese school dan Anglo-liberal, ya Anglo-liberal melihatnya bahwa kalau misalkan ada isu-isu seperti ini atau isu global, ya akan lebih logically dilakukan atau dilihat dari caranya Anglo-liberal karena lebih structural gitu loh, lebih terkoordinasi tuh. Makanya gue juga ngelihatnya institusi global ini dengan rules based order ini lebih make sense dalam menghandle isu-isu global. Begitu sih kalau dari gue. Sorry Mimin, kalau lo gimana? Ya gimana, Mimin? Mungkin. Jadi kalau misalnya aku liberal untuk melihat kalau misalnya apa ya, organisasi internasional itu penting, kerjasama internasional itu penting buat mencapai tujuan bersama. Di sini kalau pemikiran Chinese scholar itu melihat kalau misalnya kerjasama internasional itu pengen berhasil, harus ada apa ya, kayak semacam tanggung jawab dari great powers untuk gimana bahasanya ya, untuk membantu negara-negara berkembang. Nah di sini kalau Cina sendiri tuh melihatnya bagaimana Paris Agreement itu bisa berhasil kalau misalnya Amerika sendiri sebagai yang negara superpower keluar dari perjanjian tersebut. Nah, jadi di Cina jadi di Chinese school itu ada yang namanya Yan. Jadi dia seorang realis itu yang percaya teori realisme HI. Jadi pemikirannya si Yan ini tuh dia semacam apa ya? Dia tuh punya assumption seperti power dan national interest, di mana kebangkitan great powers itu harus memiliki peran moralitas. Nah, jadi dalam teorinya ini realisme moral itu melihat kepemimpinan politik nasional dan national power itu menjadi dua faktor utama dalam menentukan orientasi dari kebijakan luar negeri suatu negara. Jadi Chinese school itu melihat bahwa organisasi internasional atau kerjasama internasional itu dapat berjalan jika ada kepemimpinan moral oleh para great powers. Jadi yang di sini tuh mengungkapkan konsep human authority atau Wang Xuan, di mana pemimpin itu harus memimpin dengan memberikan contoh melalui internalisasi dan pewujudan superioritas moral. Jadi di sini Yan itu melihat kebangkitan Cina atau rising China itu ke pusat kekuasaan dunia, itu berarti Cina memiliki tanggung jawab untuk menyelaraskan kerangka normatifnya dari organisasi internasional melalui kualitas dari perilaku human authority dan kepemimpinan moral pada pengalaman sejarah, politik, dan pengalaman internasional. Oke, sekarang gue udah mau masuk ke pertanyaan terakhir ya guys. Jadi pertanyaannya tuh, setiap perspektif pasti punya bayangan masing-masing tentang tatanan dunia yang ideal. Nah, Anglo-liberal sering bicara soal universal rules, sementara Chinese school lebih menekankan harmoni dan stabilitas. Nah, bisa jelaskan nggak gimana kalian memaknai tatanan dunia ini menurut perspektif masing-masing? Sorry gue motong dikit. Tadi maksud gue kalau misalkan kita ngejelasin gimana perspektifnya ya, apa tuh tadi melihat tentang tatanan dunia yang ideal, tadi global governance yang ideal. Jadi kalau misalkan kita ngomong tentang gimana sih perspektif Anglo-liberal terhadap global governance, the ideal global governance itu seperti apa, ya kayak yang tadi gue bilang ya, yang mereka dorong itu adalah si rules based order-nya ini gitu loh, yang dimana secara idealnya, secara teori ya kan, HAM itu dihargai, kedaulatan itu dihormati, free trade yang terpercaya dan dapat dijaga, terus juga semua negara itu main sesuai dengan aturan ini gitu loh, this rules ini, yang intinya ya tentang predictability itu, that global governance yang memastikan adanya predictabilitas, yang maksudnya predictability terhadap what's to come gitu loh, based on this rules based order itu secara teori begitu ya. Maksud gue world order itu ya idealnya pakai sistem yang aturannya itu universal, kayak apa namanya, gimana ya, jadi
kayak tadi misalkan ngomongin HAM atau kedaulatan negara atau non-intervensi, whatever yang tadi gue sebutin, ya in teori harusnya seperti itu. Cuma kan kalau kita lihat what's been going on sekarang, ya masih ada juga kan pelanggaran HAM dan semuanya masalah-masalahnya. Ya pertanyaan adalah gimana kalau misalkan universal rules ini nggak ada in the first place? Maksud gue udah ada peraturan ini aja negara masih banyak yang ngikutin. Kan pertanyaan gimana kalau misalkan nggak ada gitu loh, ya kan? Jadi ya maksud gue Anglo liberal itu benar-benar ngejar tatanan dunia tuh global governance itu yang benar-benar bisa dipredict lah gitu, yang gimana negara itu tuh bisa dapat diukur what they want to do and where they're headed gitu loh, dengan apa namanya kedaulatannya mereka. Kalau misalkan let's say suatu negara ngelakuin A, ya konsekuensinya B, bukan kayak situasi yang ya udah kayak tergantung mood negaranya itu gitu loh kan. Maksud gue kayak kalau misalkan cewek gue tuh kadang-kadang suka unpredictable banget gitu, kayak moodnya tuh sangat wow gitu loh. Ya maksud gue kayak ya negara, maksud gue nggak bisa dong mereka ngesenak hatinya kayak gue mau ngelakuin ini tapi outcome-nya maunya beda gitu loh. Kayak misalkan gue mau invasi negara ini tapi mereka nggak boleh nyerang gue balik ya gitu ya kan. Itu kan agak aneh ya kayak teman-teman kita yang di Timur Tengah di sana. Tapi anyway, maksud gue kayak Anglo liberal itu tuh benar-benar ngedorong global system yang ada aturan yang jelas gitu loh. Maksudnya whether or not peraturan ini dilakukan, which it should be, tapi at least ini tuh udah didorong di luar sana gitu loh. Whether it's been done or not, itu tergantung kepada aktornya masing-masing. Karena menurut gue percaya dengan adanya rules yang stabil, ya negara bisa bikin kepastian, bukan negara, maksud gue kayak sistem global itu akan menjadi lebih terpastikan tujuannya itu kemana gitu loh. Misalkan kayak EU, let's take EU for example. Mereka itu kelihatannya sekarang kayak dengan rules mereka punya gitu di sana ya. Mereka itu kayak contohnya dari the ideal world order dari Anglo liberal. Ada rule yang super jelas, ada mekanisme yang hukuman atau negara kalau misalkan negara yang langgar, ada pengadilan regional yang bisa ngasih keputusan final mereka. Walaupun memang sekarang dengan isu-isu yang terjadi di Eropa dengan adanya imigran dan ya kalau misalkan kalian ngikutin Eropa itu sekarang lagi kayak gimana kondisinya, maksud gue kayak Inggris atau Prancis itu nggak bisa ya semua anggota EU punya hak dan kewajiban yang setara. Jadi itu bikin sistemnya itu tuh jadi lebih relatively stable, meskipun ya isi negara dan power economic politiknya itu beda-beda dengan masalahnya mereka masing-masing gitu ya di in EU gitu. Jadi ya maksud gue global governance yang rules based itu menurut gue sangat penting karena bisa membuat semuanya menjadi lebih predictable gitu loh, nggak cuma tergantung pada subjektivitasnya satu negara yang atau satu pemimpin negara gitu loh, let's say ya. Jadi ya maksud gue kayak kalau sistemnya cuma mengandalkan goodwill, hubungan personal antar negara, ya maksud gue itu terserah lah, itu gampang banget gue ya menurut gue. Tapi kalau misalkan diikat dengan aturan yang universal, menurut gue itu bisa lebih menjadi option yang ideal menurut gue ya gitu ya. Itu sih menurut gue teman-teman. Okay, next Gimana, mungkin dari Chinese School, Minarmi. Nah, kalau misalnya Anglo liberal itu melihat harus ada set of rules biar bikin tatanan dunia jadi lebih terkontrol, di sini Chinese School itu melihat kalau misalnya sistem tatanan dunia itu bisa berjalan kalau misalnya negara-negaranya itu pada patuh sama otoritas yang lebih tinggi. Jadi kalau di pemikirannya Chinese itu ada yang namanya sistem all under heaven. Jadi kayak semacam suatu sistem yang terdiri dari kumpulan autonomous states yang bergantung pada otoritas pusat atau pemerintahan dunia untuk mencapai legitimasi politik.
Jadi di sini Cina itu melihat negara itu harus tunduk pada otoritas yang lebih tinggi yang menyediakan keadilan gitu bagi negara-negara lain. Jadi argumennya Chinese Scholar itu bahwa kayak Cina itu berlandaskan teorinya kebijakan luar negerinya pada teori Tianxia di mana sangat berbeda dengan pemikiran Barat. Nah, jadi ketika pemikiran Barat itu melihat dunia itu penuh dengan konflik, Cina justru memikirkan sistem dunia yang harmoni gitu. Selain itu, pemikiran Cina juga melihat bahwa PBB itu sebagai organisasi internasional itu memiliki pandangan yang kayak cenderung mengarah pada dominasi dan konflik. Nah, jadi menurut para Chinese scholar ini, hal itu mengakibatkan kesejahteraan universal menjadi terhambat dan membentuk sistem dunia yang gagal gitu. Nah, oleh karena itu para Chinese scholar itu mengusulkan Cina yang telah berpengalaman dalam pemerintahan dunia itu harus menggunakan nilai-nilai budayanya mereka dan membayangkan kembali konsep Tianxia itu ke sistem tatanan dunia yang sekarang. Oke. Wah, makasih banyak ya buat kalian berdua udah mau menjawab nih semua pertanyaan dari aku. Jujur ini diskusi yang super insightful karena dari tadi kita bisa lihat jelas banget gimana dua perspektif ini punya fondasi yang beda tapi sama-sama ngasih kontribusi penting buat cara kita memahami dunia internasional. Dari anglo liberal kita dapat gambaran bahwa aturan universal dan institusi global itu jadi kunci stabilitas. Sementara dari Chinese School kita diajak melihat bahwa hubungan antar negara itu nggak cuma soal aturan formal, tapi juga soal etika, harmoni, dan kepemimpinan moral yang membentuk tatanan dunia secara organik. Dan menurut gue yang menarik adalah dua cara pandang ini sebenarnya nggak harus saling bertentangan, kadang justru saling melengkapi. Ada saat ketika dunia butuh kerjasama lewat aturan, tapi ada juga momen ketika yang lebih dibutuhin itu pendekatan rasional, kepercayaan, dan kepemimpinan yang bermoral. Jadi lewat diskusi ini kita bisa lihat bahwa memahami hubungan internasional itu nggak cukup hanya salah satu lensa saja. Oke, kalau gitu kita sampai di sini podcastnya hari ini. Makasih banget buat Patrick dan Minarmi yang udah nyempetin waktu dan ngejelasin perspektif dan sangat jelas. Oke, mungkin Patrick silakan mau ngomong dulu nih kayaknya. Iya, oke, thank you teman-teman. Maksud gue tadi diskusinya dari Minarni juga insightful ya. Mungkin ada kata-kata juga dari Minarni. Terima kasih juga buat Patrick untuk menjelaskan teori aloliberal. Tapi di sini aku sebagai representasi dari para dari Cina, dari Chinese Scholar tuh berharap semoga teritorinya Cina itu dapat diakui di teori hubungan internasional. Jadi nggak dianggap semacam kayak teori ece-ece gitu lah. Oke. Sama kita juga mau ngucapin makasih buat kalian semua yang udah dengerin sampai akhir. Semoga diskusi ini bisa nambah wawasan kalian tentang gimana Anglo Liberal dan Chinese School memandang dunia internasional dari sudut pandang yang berbeda. Gue Cindy pamit dan sampai ketemu di lain waktu. Bye-bye.